Shalom sahabat dan mitra Yamari yang terkasih. Kita bersyukur karena kita dapat kembali berjumpa di ibadah online Yamari yang ke-180 pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024. Ibadah online Yamari ke-180 akan dilayani oleh hambanya yaitu Bapak Pendeta Dr. Anton Lagiono MTH dari Jakarta. Sahabat Yamari, mari kita masuk ke hadirat Tuhan. Kita naikkan pujian yang berkata bukti kebesaran Tuhan, karena hanya kebesaran Tuhan yang akan memimpin kita dalam hidup benar di hadapan Tuhan. Nyanyikan bersama saya, bukti kebesaran Tuhan. Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Tuhan, kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita berdoa menyerahkan ibadah kita pada saat ini. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena hidup kami menggenapi firman-Mu. Ajar kami senantiasa hidup di dalam setiap rancangan Tuhan.
Nyatakan kemuliaan-Mu atas kami sehingga apa yang kami kerjakan, kami boleh lakukan bukan untuk kuat dan gagah kami, tetapi untuk mempermuliakan nama-Mu. Saat ini Tuhan, seberapa kami yang sedang mengikuti acara ini, biar hati kami terangkat kepadamu Tuhan. Kami mau bermazmur bagi Tuhan, kami mau memuliakan Tuhan, kami mau hidup dalam perkenanan Tuhan. Sebab itu Allah Roh Kudus, urapi kami supaya kami boleh memuliakan Tuhan lewat bibir kami, lewat hati kami, lewat pikiran kami, lewat seluruh keberadaan hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, demi nama Yesus. Bila kebenaran-Mu Tuhan, kasih-Mu dan urapan-Mu mengalir atas kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kehidupan kita adalah dalam pimpinan Tuhan. Ketika kita menyerahkan seluruh keinginan kita dalam kehendak Tuhan. Kita nyanyikan bersama-sama pujian, muliakan Tuhan dengan suka-suka-Mu Tuhan. Haleluya. Oleh kuasa darah yang kudus, sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, aku relakan namanya dimuliakan. Suka-suka-Mu Tuhan, 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 suka-suka-Mu Tuhan. Sebelah hidupku lari lebur oleh kuasa darah yang kudus, sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-suka-Mu Tuhan, 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 suka-suka-Mu Tuhan. Sahabat yang mari, hati merupakan tempat seperti tanah yang subur ketika kita siapkan dengan sungguh-sungguh untuk ditabur dengan benih firman Tuhan. Tetapi jika kita tidak menyiapkan hati kita, dia seperti tanah gersang yang tidak siap untuk benih firman Tuhan. Namun saat ini kita mau siapkan hati kita menjadi tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh benih firman Tuhan, sehingga benih firman Tuhan boleh bertumbuh dan berbuah lebat dalam hidup kita. Saat ini kebenaran firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, yaitu Bapak Pendeta Dr. Anton Lagiono. Mari siapkan hati kita, katakan kepada Tuhan,
hatimu ada bagiku, engkau ada senantiasa bagiku. Haleluya. Lebih dari yang telah ku minta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, apa dapat aku menghitungnya, kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Dari yang telah ku minta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, apa dapat aku menghitungnya, kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku.
Waktu dan tempat saya serahkan kepada hambanya, Bapak Pendeta Anton Lagiono. Saudara, saat ini saya akan menyampaikan firman Allah dengan tema akar sehat, buah lebat. Salam sahabat Yamari dimanapun Anda berada, khususnya peserta dari ibadah online IOY Yamari. Dimanapun Anda berada, baik yang ada di Indonesia maupun di mancanegara. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan pada siang hari ini kita ketemu dalam ibadah IOY. Mari, sebelum kita bersama-sama menikmati firman Allah, kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini ya Bapa, kami rindu dibentuk karakter kami lewat firman Allah. Oleh sebab itu, urapi kami Bapa, baik hamba-Mu maupun seluruh pendengar dan pemirsa dari ibadah online IOY ini dimanapun berada, agar kami bisa menjadi pendengar dan pelaku firman Allah. Terima kasih Bapa, di dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan belajar bersama dari firman Allah yang saya ambil dari dua kitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Dari perjanjian lama saya mengambil dari Yesaya pasal 37 ayat 31, sedangkan dari perjanjian baru dari Yohanes, Injil Yohanes pasal 15 ayat 8 dan 16. Yesaya 37 ayat yang ke-31. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Sedangkan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 8 dan 16, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita menjadi anak-anak Tuhan bukan karena pilihan kita, tetapi Tuhanlah yang memilih kita untuk menjadi anak-anak Tuhan. Dan Tuhan tahu siapa kita. Itu sebabnya kita dipilih, karena kita memberikan respon atas pilihan Allah, yaitu kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dalam kemahatauannya Tuhan, otoritas Allah total sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Pemazmur mengatakan, dari dalam kandungan ibu kita sudah dipilihnya. Lalu tujuan Tuhan memilih kita untuk apa? Tujuan Allah memilih kita supaya kita menghasilkan buah setelah kita diselamatkan. Dan buah kita itu adalah buah yang tetap. Supaya apa saja yang kita minta kepada Bapa dikaruniakan kepada kita. Dan orang yang dipilih oleh Tuhan, ciri-cirinya sebagai ciri orang Kristen adalah harus berbuah. Kalau tidak berbuah, berarti mandul rohani kita. Kita stuck. Dari pertama kita percaya Tuhan, sampai detik ini berapa lama? Coba kita hitung. Mungkin sebulan, mungkin setengah tahun, mungkin
1 tahun, bahkan mungkin udah puluhan tahun. Tetapi kita tidak mengalami perubahan apa-apa. Kita tidak mengalami pertumbuhan. Sehingga kita dapat dikatakan rohani kita stuck. Dan kita dapat dikatakan mati rohani. Sehingga kekristenan kita hanya sekedar agama. Tujuan Tuhan menyelamatkan kita supaya kita menghasilkan buah kehidupan dan pelayanan serta buah roh dalam melayani Tuhan dengan sukacita di muka bumi ini, sehingga semua orang bisa melihat kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Sehingga dengan demikian, melalui buah roh dalam melayani Tuhan dengan sukacita di muka bumi, bisa memuliakan nama Tuhan dari sekarang sampai kita masuk surga. Saudara, oleh sebab itu, setiap kita anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan di dalam Kristus Yesus Tuhan, mari kita juga harus bergabung dalam komunitas gereja. Karena di mana gereja adalah mewakili kehadiran Tuhan di muka bumi, dan di dalam gereja itulah kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan melalui pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh hamba-hamba Tuhan. Maka dari itu, saudaraku, kata bertumbuh juga bukan tergantung dari gereja mana kita. Kata bertumbuh bukan tergantung siapa hamba Tuhannya, tetapi kata bertumbuh dalam pribadi orang percaya tergantung dari diri kita sendiri. Apakah kita mau atau tidak? Kita meresponi karena jadi tua itu pasti, tapi dewasa itu pilihan. Sama. Kalau kita mau dewasa di dalam Tuhan, maka kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi, untuk melayani Tuhan, untuk bisa berbuah di dalam Tuhan, harus melalui pembentukan rohani dan karakter kita melalui sabda Allah yang diajarkan oleh hamba-hamba Tuhan yang hidup takut akan Tuhan. Lalu mengapa kita harus melayani Tuhan? Di dalam Yesaya pasal yang ke-43 ayat 10-13 mengatakan, "Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah." Kalau kita teruskan, aku tetap Dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya. Siapakah yang dapat mencegahnya? Saudara, di dalam Yesaya 43 ayat 21 mengatakan, "Umatku yang telah kubentuk, bagiku akan memberitakan kemasyuranku." Jadi jelas, kita adalah saksi-saksi Tuhan. Setelah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, kita dipanggil untuk memberitakan kemasyuran Tuhan, kebesaran Tuhan, kuasa Tuhan, bahwa Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Sang Juru Selamat manusia. Oleh sebab itu, setiap kita harus mewartakan berita sukacita, berita keselamatan. Karena di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-16, bahwa Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan manusia. Saudara,
Di dalam perjanjian baru, kalau kita baca di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat 8 sampai dengan yang ke-10 mengatakan, sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Anda berada, pecinta ibadah IOY, keselamatan adalah kasih karunia Tuhan. Tidak ada seorang pun dapat memegahkan diri karena keselamatan adalah pemberian Allah secara cuma-cuma, anugerah, dan bukan hasil usaha manusia. Tuhan memilih kita dan mempersiapkan kita untuk melakukan pekerjaan baik. Itulah ya menghasilkan buah, yaitu menjadi berkat bagi kemajuan pekerjaan Tuhan dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan. Pertumbuhan gereja itu tergantung dari visi dan misi. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, Tuhan Yesus meletakkan misi dan visinya Tuhan kepada saya dan saudara sebagai orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Dia dibangkitkan, dia naik ke surga, menyediakan bagi tempat setiap orang yang percaya kepadanya. Dan kita diberikan kunci kerajaan surga itu untuk kita juga berikan kepada orang lain. Bukan untuk diri kita sendiri yang diselamatkan, tetapi kita melanjutkan visinya Yesus, menyelamatkan seluruh umat manusia yang supaya percaya kepadanya. Untuk melayani Tuhan, kita harus mengalami pembentukan rohani tentu saja, dan pembentukan karakter pasti, agar kita menghasilkan buah-buah rohani, yaitu buah roh dan buah pelayanan yang memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kehidupan kita bukan hanya untuk sekarang ini saja, tetapi juga untuk selama-lamanya. Di dalam Yohanes pasal 5 ayat 24, sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, yang mempunyai hidup yang kekal, tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Berarti kita mempunyai kehidupan kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Itu jaminan pasti. Tidak kata semoga, tidak kata mudah-mudahan, tetapi di dalam Yesus ada satu kepastian, kita akan hidup bersama Dia selama-lamanya. Tuhan melahirkan gereja untuk menjadi umat Tuhan yang mewakili Tuhan di muka bumi. Tuhan memilih saya dan saudara untuk mewakili Tuhan di muka bumi, menjadi satu bangsa, menjadi satu orang-orang kudus, bangsa yang kudus, menjadi umat kepunyaan Allah yang akan meneruskan, mendemonstrasikan kasih dan kuasa Tuhan melalui kerajaannya di muka bumi, yaitu gereja Allah, saya dan saudara. Oleh sebab itu, saudaraku, kita mempermuliakan Bapa kita yang di sorga jika kita menghasilkan buah yang lebat. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8, di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10, nanti bisa dibaca karena waktu. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10. Tetapi kamulah bangsa terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan
perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Akar itu sangat menentukan pertumbuhan sebuah pohon, bukan? Baik dari sudut kualitas maupun dari sudut pertumbuhan dan dari sudut kuantitas. Yesaya pasal 37 ayat 31 sudah kita baca. Ayat ini menjelaskan orang-orang Israel yang terluput, yang setia, yang sungguh percaya kepada firman, dan yang tidak menyerah oleh intimidasi dan ancaman dari dunia dan musuh-musuhnya. Mereka akan berakar, berbuah. Hal ini menggambarkan orang-orang percaya yang bersungguh hati, karena banyak juga orang akan meninggalkan Tuhan karena intimidasi dunia. Oleh karena itu, penderitaan sebagai konsekuensi menjadi umat Tuhan. Filipi mengatakan, kita dipanggil bukan untuk percaya saja, tapi juga untuk menderita karena Dia. Saudara, di dalam Yesaya 37 ayat 31, tetapi bagi mereka yang tertinggal setia, maka pohon dan tanaman itu akan cepat layu, akan cepat mendapatkan serangan angin dan ambruk, goyang dan miring. Maka dari itu kalau kita baca dalam Markus pasal yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-20, untuk berakar, maka benih atau pohon harus tertanam tanah yang kondusif, tanah yang subur, tanah yang tepat, sehingga akarnya itu bertumbuh dengan luar biasa. Supaya kita bisa seperti yang diharapkan Tuhan adalah berakar ke bawah, bertumbuh dan berbuah. Yang pertama adalah firman Tuhan harus tertanam di dalam hati kita. Kolose pasal 3 ayat 16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Yang kedua, kita harus tertanam dan berakar di dalam Tuhan dan firman-Nya. Kita harus bertumbuh dalam keintiman dengan Tuhan, bergaul akrab dengan Tuhan, agar kita bisa hidup dalam urapan dan pimpinan Roh Kudus. Semakin banyak bergaul dengan Tuhan, ada kuasa Dia yang alirkan kepada kita. Maka dari itu pelayanan tanpa doa, tanpa pergaulan dengan Tuhan adalah sia-sia, bagaikan model show belaka. Yang ketiga, kita yang sudah menjadi anak Tuhan juga harus tertanam dan berakar. Di mana kita hidup dalam komunitas gereja, jangan suka pindah-pindah. Dimanapun gereja kita ada, kalau kita aktif, pasti ada masalah. Makanya firman Tuhan mengatakan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Berbeda, itu memang ada. Tetapi satu tubuh itu adalah penting. Karena kita dicipta oleh Tuhan, diselamatkan untuk menjadi satu tubuh dalam Kristus, saling melengkapi. Sehingga demikian, di dalam kita bergereja, teralirlah air surgawi. Dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan gereja. Di depan saya katakan, mau bertumbuh bukan karena siapa hamba Tuhannya, mau bertumbuh bukan apa gerejanya, tetapi bertumbuh adalah kita pribadi dengan Tuhan, punya kerinduan atau tidak. Sehingga dengan demikian, orang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan.
Ia seperti pohon ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bagaimana dengan kita dan kita semua? Air melambangkan Roh Kudus, saudara. Dan firman Tuhan. Jadi untuk berakar, bertumbuh, dan berbuah, kita harus tertanam. Dan firman Tuhan mengatakan secara nyata, mengandalkan kuasa dan pengurapan Roh Kudus, kita harus tertanam di satu komunitas, sehingga kita bisa tahan menghadapi tantangan yang ada. Karakter kita dibentuk oleh di mana kita bergereja. Dan Alkitab mengatakan ada dua lambang kehidupan, pohon dan bangunan. Kalau kita baca di dalam Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan yang ke-9, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaknya kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan bersyukur. Saudara, kita harus berakar di dalam Kristus, yaitu semakin erat dan membangun keintiman dengan Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuan dengan Tuhan. Maka kita akan menjadi suatu bangunan yang kokoh, akar yang kuat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, akar itu juga menyangkut sikap hati kita. Supaya akar kita semakin kuat, maka kita harus terbuka dan serius untuk menyambut firman Tuhan, mendengar dan menjadi pelaku. Bukan hanya mendengar, tapi tanpa melakukannya. Bohong adanya. Bagaikan kita bercermin, pada saat kita bercermin selesai, kita lupa wajah kita. Tetapi firman Tuhan itu harus semakin kuat di dalam kehidupan kita, dan serius untuk menyambut firman Tuhan. Masukkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam tubuh jiwa roh kita. Itu sebabnya kita perlu senantiasa merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Bagaimana Allah membentuk kita supaya kita dipakai Tuhan? Yang pertama, perlu jamahan Tuhan hati kita. Nanti dibaca di dalam Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan yang ke-10. Lalu yang kedua, bagaimana kita dibentuk karakter kita oleh Tuhan, yaitu kita sebagai anak-anak Allah. Setiap orang harus sudah mengalami yang utama, kelahiran baru di dalam Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Sehingga kita siap dibentuk oleh Tuhan. Yang ketiga, Tuhan membentuk kita sebagai anggota keluarga besar. Keluarga itu saling menghargai. Keluarga saling menghormati. Sesama orang percaya, kita adalah keluarga Allah dan kita anak-anak Allah. Oleh karena itu, tidak ada di antara kita yang hidup berdasarkan firman Allah. Kita berbeda. Kita mesti satu dalam satu keluarga besar, yaitu keluarga Allah. Lalu yang menjadi penghambatnya apa saja? Saat kita hendak berakar, berbuah di dalam Tuhan, pasti ada hambatan. Apakah kita akan lari? Maka dari itu kita perlu tahu apa hambatan untuk pertumbuhan akar sehingga kita bisa berbuah. Yang pertama, Amsal 13 ayat 20 mengatakan, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal akan menjadi malang. Lalu di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33, janganlah kamu sesat
Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Lalu 2 Korintus pasal 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat di antara kebenaran dengan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Nggak mungkin, bukan? Oleh karena itu, hambatan yang menjadi hambatan pertumbuhan kita berakar kuat, bisa menghasilkan buah apabila kita salah bergaul. Kita boleh berteman dengan siapapun juga, tapi untuk pergaulan hati-hati dan waspada, karena kadangkala kita terintimidasi. Orang kalau sudah jatuh cinta, seorang penyanyi pop Indonesia mengatakan, kucing rasa coklat. Jadi kalau sudah jatuh cinta, rasanya kita buta segala-galanya. Yang kita lihat cuma ketampanannya, padahal kita tidak beriman. Makanya kalau cari pasangan hidup, bukan hanya sekadar seiman, tetapi adalah orang-orang yang beriman. Sekali lagi, bukan sekadar seiman. Seiman bisa KTP, tapi kalau beriman, siap menghadapi tantangan. Kita kuat berakar di dalam Tuhan. Saudara, lalu yang kedua, tantangannya adalah, kalau kita baca di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 21 dan 22. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri kamu sendiri. Saudara, untuk bisa berakar, buanglah kerikil-kerikil yang ada dalam hati kita. Dendam, benci, perbedaan suku, perbedaan etnis. Nggak ada. Dalam Kristus kita tetap bersaudara. Siapapun Anda adalah saudara saya, kakak saya, adik saya, papa saya, mama saya. Saudara adalah keluargaku di dalam Kristus. Sehingga dengan demikian tidak ada perbedaan di antara kita. Buang segala sesuatu yang menghambat pertumbuhan akar kita semakin kuat di dalam Tuhan. Dan yang terakhir, Tuhan membentuk kepribadian kita. Kita harus berakar supaya iman kita semakin kuat. Amsal 12 ayat 3a mengatakan, akar orang benar tidak akan goncang. Situasi dan keadaan bergoncang, tetapi akar atau dasar iman kita apabila kita teguh, tidak akan tergoncangkan dengan situasi apapun juga. Amsal 12 ayat 12b mengatakan, akar orang benar menghasilkan buah. Dan luar biasa, kita sebagai anak-anak Allah, kita dibentuk oleh Tuhan, baik karakter pribadi kita, iman kita, supaya kita berbuah di dalam Dia. Jika akar kita kering, artinya hubungan kita dengan Tuhan tidak beres. Kita tidak tertanam dalam firman, tidak mengalami urapan Roh Kudus, akhirnya hidup kita kering dan mati secara rohani. Tuhan memanggil kita supaya akar kita semakin kuat dan berbuah semakin lebat, supaya kita menyatakan kemuliaan Tuhan dan membawa banyak orang datang kepada Yesus Kristus Tuhan. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus Tuhan melalui karakter hidup kita yang terbuka, dibaca semua orang. Bagaimana dengan saya dan saudara agar kita bisa berakar semakin kuat, buah semakin lebat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman Allah. Berkati firman-Mu dan ajar kepada kami, baik menjadi pendengar maupun pelaku,
dan berikan kekuatan kepada kami. Diberkati seluruh pemirsa IOY dimanapun mereka berada, sehingga kami Tuhan menjadi orang percaya yang semakin berakar kuat untuk menghasilkan buah yang lebat di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu nama yang penuh kuasa, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sahabat dan mitra Yamari yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah menuntun hidup kita dalam rancangan dan kehendak-Nya, di mana kehidupan kita dituntun Tuhan untuk melihat perkara-perkara ajaibnya Tuhan, supaya kehidupan kita senantiasa menjadi berkat untuk sesama kita. Kebenaran firman Tuhan telah disampaikan oleh hambanya, yaitu Bapak Pendeta Dr. Anton Lagiono MTH. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita terapkan dalam kehidupan dan pelayanan kita. Terima kasih kami ucapkan kepada hambanya Bapak Pendeta Anton Lagiono yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu tim penata layanan yang telah melayani. Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan dan kehidupan sehari-hari. Ya, mari dalam menjalankan amanat agungnya membutuhkan partisipasi dari Bapak Ibu saudara-saudari semuanya melalui persembahan. Silakan Bapak Ibu dapat mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor 39100 33700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Saya serahkan kepada hambanya yang akan memimpin doa syafaat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Hanya kemuliaan dan kepujian dan kebesaran kepadamu ya Allah Bapa di surga, yang telah memimpin, menyertai dan melindungi Yamari, yang dimana Yamari terus eksis dalam melaksanakan amanat agungmu dalam pelayanan misi melalui ibadah online Yamari, baik di bulan Februari yang telah lewat, demikian juga di bulan Maret ini, di mana Tuhan telah pimpin sertai Yamari ada di dalamnya dan terus melanjutkan pekabaran Injil, pelayanan misi melalui penyebaran firman Tuhan dengan memakai ibadah online Yamari ke-180 Sabtu 2 Maret 2024. Juga kami bersyukur dan berterima kasih kepada hadirat Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Anton Lagiono MTH yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema akar sehat, buah lebat. Kiranya seluruh uraian firman Tuhan yang indah dan juga seluruh rangkaian firman Tuhan yang telah diberitakan kira menjadi berkat bagi seluruh sahabat dan mitra Yamari, baik yang setia melayani, demikian juga mereka yang baru saja bersama-sama tergabung dan mengikuti ibadah online Yamari ini dimanapun mereka berada. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi panduan bagi kami sekalian di dalam menjalani seluruh kehidupan, demikian juga pelayanan, sehingga umat Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami untuk melayani, kami terus menuntun, memimpin, dan juga membekali mereka dengan kebenaran firman Tuhan ini, agar demikian Tuhan, kami semua umat percaya dan juga jemaat Tuhan menjadi jemaat yang misioner, serta seluruh aktivis gereja, kami juga terus berkobar dalam menjalankan tugas pelayanan yang Tuhan embankan kepada kami, agar banyak jiwa yang jauh dari Tuhan dibawa kembali untuk percaya kepadamu. Bapa di surga, pengasih dan penyayang, Allah kami yang selalu menyertai dan melindungi, berkati hamba-hamba-Mu yang telah melayani dalam ibadah ini. Demikian juga ya Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Anton Lagiono dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan pelayanan kemanapun Tuhan memimpin, menuntun, dan Tuhan mengutus hamba-hamba-Mu untuk melayani. Bapak Surgawi, berkati rencana tim Yamari Pusat yang akan melakukan perjalanan anjang sana atau perkunjungan dari tanggal 24 April sampai pada tanggal 3 Mei 2024 ke daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur,
dan pelayanan dilanjutkan di Jakarta, serta tanggal 4 sampai tanggal 9 Mei 2024 tim ini akan melangsungkan lagi perjalanan ke Samarinda dan Makassar. Kiranya Tuhan, anugerah dan pertolongan Tuhan ada dan bersama-sama dengan seluruh tim Yamari Pusat dalam seluruh perjalanan ini, sehingga dengan demikian Tuhan, seluruh perjalanan pelayanan daripada bulan April sampai pada Mei ini seluruhnya berjalan dengan lancar. Demikian juga Tuhan, seluruh biaya yang dibutuhkan sebesar 42 juta kami terus serahkan ke dalam tangan Tuhan sendiri, dan kami percaya Tuhan dapat memakai semua bendahara-bendahara Tuhan untuk mencukupkan biaya yang dibutuhkan oleh tim pelayanan ini Bapa, serta seluruh tujuan pelayanan ini, baik dalam melaksanakan amanat agungmu, demikian juga untuk persiapan Retnas ke-11 Yamari pada bulan Agustus mendatang. Tuntun, pimpin, sertai sehingga seluruh rangkaian pelayanan yang akan dilakukan berjalan dengan lancar. Bapa yang pengasih dan penyayang, berkati Yamari perwakilan Semarang dan Yamari Pusat Jakarta yang akan bersama-sama mempersiapkan dan menyelenggarakan retret nasional Yamari ke-11 bertempat di Hotel Metro Parkview Semarang dari tanggal 7 sampai 10 Agustus 2024 mendatang, sehingga seluruh persiapan panitia yang meliputi negosiasi dengan pemilik hotel, persiapan pembicara, rekrut peserta di seluruh Indonesia, demikian juga kebutuhan dana, kami menyerahkan, kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memulai untuk seluruh kegiatan pelayanan di Yamari, maka Tuhan jugalah yang menyediakan seluruh kebutuhan dalam rangka persiapan Retnas ini. Demikian juga Tuhan, kami berdoa menyerahkan dan pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan untuk seluruh kekasih-kasih Tuhan. Demikian juga untuk mereka, mitra dan sahabat Yamari yang saat ini mengalami berbagai persoalan dalam hidup. Ada yang sakit dan yang sedang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Juga mereka yang dalam keadaan berduka cita karena Tuhan memanggil orang yang mereka cintai dan mereka kasihi. Serta juga mereka yang masih terus dilanda dengan berbagai macam persoalan dalam kehidupan pribadi, keluarga. Demikian juga anak-anak mereka yang sudah tidak dapat dikontrol dalam kehidupan mereka karena berbagai pergaulan yang bebas yang mereka jalani. Ya Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan sendiri. Kiranya penghiburan, jalan keluar dari Tuhan boleh Tuhan berikan kepada mereka, sehingga demikian Bapa, mereka terus melangsungkan perjalanan kehidupan mereka karena Tuhan menolong, memimpin dan memberkati mereka. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk Sofian Irwan, Ibu Christine, istri Bapak Dani Firdaus, Pastor Yanwar Adisoma, Ibu Silvi Tunggal Wijaya, Ibu Hilda Tirta Jaya, Adik Samantha Yilius Satya Kamendra. Demikian juga Bapak Pendeta Andreas Abdianto, Bapak Pendeta Mulyadi Sulaiman, Evangelis Michael Bambang Suwono yang terus mendapatkan penanganan dan perawatan oleh dokter dan tim medis. Kiranya Tuhan yang berkati sertai juga obat-obatan yang dipakai oleh anak-anak-Mu Bapa, sehingga demikian seluruh perawatan, seluruh obat-obatan dapat mempercepatkan pemulihan dan juga menyembuhkan segala sakit penyakit yang dideritakan oleh anak-anak-Mu Bapa, agar dengan demikian mereka kembali untuk melaksanakan tugas tanggung jawab sebagai pelayan Tuhan, sebagai jemaat Tuhan yang terus bersaksi bagi nama Tuhan. Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk pemungutan suara ulang di 686 TPS yang tersebar di 38 provinsi. Demikian juga yang akan diselenggarakan pemungutan suara ulang di Malaysia, agar semua dapat berjalan dengan lancar. Juga bagi KPU, saat ini masih terus dalam tahapan rekapitulasi perhitungan suara secara manual atau real count dari kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, luar negeri, dan sampai di pusat pengelola data suara, dan nanti sampai endingnya bulan Maret KPU dapat mengumumkan hasil perolehan suara secara nasional dan pemenang paslon presiden, wakil presiden yang terpilih. Dan juga kami berdoa untuk perolehan suara partai
untuk caleg DPR dan DPD. Tuhan pimpin, Tuhan sertai, Tuhan bersama-sama agar semua dapat berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian juga berkati akan Bawaslu juga Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perkara pemilu serta menolong mereka agar semua sengketa pemilu ini dapat segera diatasi dan dengan baik serta cepat sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan juga keputusan ini dapat diterima oleh semua pihak. Dengan demikian Tuhan, demi kelangsungan dan melanjutkan pembangunan Indonesia selanjutnya ke depan dengan presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD yang baru. Demikian juga Tuhan tuntun sertai agar semua dapat berjalan di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan sendiri. Allah Bapa di surga, ini doa, permohonan dan ucapan syukur kami kepadamu, dan doa ini kami panjatkan tidak demi nama lain, hanya demi Yesus Kristus Tuhan, Allah penolong yang sejati, Allah pendengar doa yang pasti, serta Tuhan yang senantiasa berdaulat dalam kehidupan bangsa negara, demikian juga dalam kehidupan semua yang percaya kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita saat ini dan menerima doa berkat yang akan dipimpin oleh hambanya, yaitu Bapak Evangelis Michael Bambang Suwono, sebelumnya kita akan nyanyikan sebuah lagu yang berkata, segala puji syukur bagimu Tuhan. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Bapak Ibu, saudara-saudari, para pemirsa, sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan dan pelayanan saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan menuntun aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kita akan bertemu kembali pada ibadah online Mari yang ke-181. Tuhan Yesus memberkati.